Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau, menolong kami setiap waktu dan bahkan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja berkuasa untuk berikan kami hikmat pengertian mengerti firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu Misericordias Domini dari 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Saya membacakan untuk kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan penting yang mungkin agak menggelitik, yang mungkin sudah terbiasa terjadi dalam hidup kita. Apa perbedaan antara ibu atau istri atau perempuan berbelanja dengan seorang suami, seorang laki-laki atau bapak yang juga berbelanja? Mungkin kita bisa katakan ada banyak perbedaannya. Ada banyak perbedaan bagaimana perempuan belanja, membeli sesuatu yang perlu dibeli dibandingkan dengan seorang bapak atau laki-laki yang juga berbelanja. Dari banyak perbedaannya, saya mau kasih satu contoh. Terjadi percakapan antara bapak atau suami dengan temannya, seorang laki-laki juga. Dia berkata, "Aku bosan kali menemani istriku belanja." Kenapa bosan? Aku yang capek. Kenapa capek? Karena istriku kalau belanja, dia bukan ingin belanja sebenarnya, tapi dia awalnya mau cek harga dulu. Dari toko 1 ke toko 2, toko 3, dia akan tawar-menawar mana yang lebih murah. Ketika dia mendapatkan satu produk di toko ini, dia akan bandingkan dengan toko-toko yang lain pada satu produk yang sama. Dan itu belum tentu pada akhirnya di 10 toko itu dibeli. Bisa saja capek keliling-keliling, pada akhirnya dia kembali ke toko pertama dan bisa saja batal membeli. Itu perempuan katanya. Kalau perempuan, kalau ibu belanja julukan keliling-keliling baru bisa mendapatkan barang yang didapatkan karena mencari harga yang termurah. Bahkan ketika dibanding-bandingkan, kalau ini 1 gram, maka ini akan lebih banyak. Ada bonusnya, ada sepertiganya. Dia memikirkan mengkali-kali bagaimana supaya dia mendapatkan harga yang ekonomis, yang murah. Sebaliknya, kalau bapak secara umum, sudah nggak semua. Kalau orang bapak atau laki-laki ketika belanja, pandangan pertama kepada melihat satu produk, mungkin parfum lah, mungkin sepatu lah, mungkin baju lah, dia akan langsung tertarik dan dia beli. Tak peduli harga mantap. Dia nggak peduli apakah itu mahal atau itu murah. Yang penting dia sudah klik di hatinya, itu aku akan dapatkan, aku mau raih benda itu, produk itu, barang itu, maka aku akan beli. Itulah perbedaannya. Jika kita mengatakan bahwa itu tidak benar, mungkin tidak semua seperti itu. Ada sebagian besar orang-orang yang menyetujui itu. Kalau laki-laki tidak peduli bagaimana harganya, baik mahal atau murah, tetapi perempuan atau kaum ibu itu lebih condong melihat harga, apakah dia murah atau dia mahal. Harga menentukan kualitas. Kalau dia harganya mahal, tentu kualitasnya lebih baik daripada harga yang murah. Bahkan bisa yang KW itu jadi murah, bahkan murahan. Ketika kita membeli suatu harga yang mahal, maka dipastikan jangan khawatir pada rusaknya atau ausnya barang atau benda itu.
Tetapi ketika kita membeli suatu barang yang KW, yang imitasi, yang tidak bagus kualitasnya, maka mungkin bisa saja harganya akan murah atau lebih murah. Perikop kita pada hari ini, Petrus jelas mengatakan, sebab kamu tahu ID botohamu, artinya semua tahu, tanpa ada harus rahasia-rahasia yang tersembunyi. Sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari caramu yang lama, dari caramu hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah nama saya harga, darah Yesus si maharga. Macai harga sangat mahal, darah Yesus Kristus, by precious blood, by holy blood. Tidak hanya soal harga, tetapi darah itu, darah Yesus itu ditujukan kepada suatu kesucian, the holy blood, kemurnian darah Kristus, bukan dengan emas perak. Kalau kita di dunia ini, emas perak pun sudah standarnya mahal loh. Kalau emas sudah mahal, itu barang yang mewah, tetapi bukan dengan emas atau bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. The question is, semahal apa sih darah Yesus? Semahal apa sih darah Yesus sehingga tidak ada yang bisa menandinginya? Bagaimana kita mengetahui harganya? Apa 2 miliar, 2 triliun, atau beribu triliun darah Yesus? Mahal dalam hal ini bukan ini menyatakan suatu ekonomisnya, bukan suatu perdagangannya, bukan soal jual membelinya, tetapi mahal di sini lebih kepada kemurnian, habadian, kekudusan, kesucian yang tiada tara. Mazmur 49 ayat 9 tadi mengatakan terlalu mahal, sampai nggak bisa disebutkan berapa harganya. Darah itu terlalu mahal, tidak memadai untuk selama-lamanya. Terlalu mahal, lah terkatakan harga. Tidak bisa terkatakan setetes darah Yesus mampu mengampuni dosa dunia. Setetes darah Yesus mampu mengubahkan, memulihkan kehidupan dunia yang hancur lebur menjadi kehidupan yang sangat dipulihkan. Petrus menggambarkan ini. Dia menyatakan bahwa di perjanjian lama pun terjadi seperti itu. Bahwa di perjanjian lama ketika orang ingin meminta pengampunan dosa, penebusan dosa dari Tuhan, maka umat Israel membawa anak domba kepada imam agar dipersembahkan di ruang Maha Kudus dan darahnya dipercikkan ke mezbah sehingga dia mendapat pengampunan dosa. Darah anak domba yang tidak bercela, yang tidak bercacat, yang sempurna, perfect, yang tidak memiliki kecacatan apapun, tapi darah Yesus yang tercurah, yang tertumpah di Kalvari, di Golgota, menyucikan, membersihkan, mengampuni dosa umat manusia. Darah Yesus penuh kualitas, darah Yesus berkualitas tinggi, bahkan dibandingkan dari harga yang termahal di dunia. Saudara-saudara terkasih, berita tentang penebusan, berita tentang pengampunan, tentang darah Kristus bukan lagi berita yang baru, tetapi sudah menjadi headline news bagi orang-orang percaya. Itu menjadi berita utama bagi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, bahwa darah Yesuslah yang memulihkan kita, bahwa darah Yesuslah yang mampu membuat aku menjadi kuat, yang menyelamatkan, menebus aku dari lubang dosa dan maut. Namun kenyataannya, realitanya, banyak dari orang percaya yang masih ragu, yang masih bimbang, yang masih menganggap itu hanya perkataan saja. Itu emang, itu kan ngomong doang, darah Yesus, penekanan tidak, darah Yesus menyembuhkan. Itu karena sekedar ocehan saja, itu ada sekedar kiasan saja. Sebenarnya darah itu tidak memiliki makna atau nilai apapun juga. Bahkan darah Yesus seolah-olah menjadi murah bagi orang-orang yang tidak mempercaya kepada Yesus. Ironisnya, kita justru masih mencari tanda kutip darah-darah yang lain,
Kita nggak puas dengan darah Yesus yang sudah sucikan kita, yang sudah kuduskan kita, yang sudah pulihkan, bersihkan kita. Kita mau lihat, kita mau cari, kita mau temukan darah-darah yang lain di berbagai tempat. Tuhan katakan, aku sudah mengampunimu dengan darahku yang kudus. Tetelestai, sudah selesai. Aku sudah mengampuni dosamu dengan darahku yang kudus. Seakan-akan belum puas dengan darah Kristus yang sudah cukup untuk bebaskan kita dari dosa, sampai ada yang tawar-menawar darah Yesus. Mana yang lebih murah? Atau mana yang lebih hebat? Mana yang lebih mahal, darah Yesus atau darah yang lain yang mampu menyembuhkan, memulihkan, membebaskan aku? Hari ini percaya sama darah Yesus. Hari ini angkat tangan puji Tuhan. Hari ini angkat tangan sembah Yesus. Besok dia turun tangan untuk ambil milik orang lain. Darah yang lebih rendah, darah yang tidak mampu membebaskan. Hari ini ikut ibadah ke gereja, besok pindah, besok ke gereja lagi, besok pindah dan tidak mau beribadah. Seolah-olah seakan-akan ingin mencari darah yang lebih mahal, darah yang lebih murah untuk dibeli, untuk diterima dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara-saudara, darah Yesus berkualitas, sudah cukup untuk buat kita berkualitas. Darah Yesus yang berkualitas itu sudah cukup buat diri kita berkualitas. Ingat, perbuatan, perkataan kita tidak mampu membuat kita, oh ini berkualitas. Tidak. Tapi ketika darah Yesus ada dalam diri kita, memulihkan, menembus kita, maka perkataan kita pun, perbuatan kita adalah perbuatan yang berkualitas. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Yesus dalam diri kita, karena ada kuasa Yesus dalam hidup kita. Darah berkualitas membuat kita juga menjadi berkualitas. Kita menjadi mahal, kita menjadi bernilai, kita menjadi berharga, bukan karena perkataan perbuatan kita, tetapi karena ada darah Yesus yang hidup mengalir dalam roh kita, dalam hidup kita setiap harinya. Saya coba tadi ilustrasikan ini. Maaf, ini ada uang 100.000. Ini bernilai 100.000. Tapi ketika uang ini dilipat-lipat, diremuk-remuk, maka ketika saya memberikan ini kepada seorang, maka akan semua akan marah. Karena bukan soal remuknya. Ketika uang ini diinjak-injak, bahkan ketika uang ini dijatuhkan ke got parit yang bau, maka ketika orang mendapatkan ini, dia akan mau menerima ini, bersuka cita menerima uang yang sudah buruk berlipat. Mungkin terkoyak, mungkin terbakar. Karena apa? Nilai dari uang ini tetap 100.000 dan mahal. Nilai dari uang ini sekalipun sudah kotor, lusuh, dia tetap menjadi uang yang 100.000 yang mahal. Hidup kita mungkin seperti uang ini yang tercabik-cabik, yang sudah diinjak-injak harkat dan martabatnya, mungkin sudah terbuang ke got, mungkin bau. Kehidupan kita mungkin sudah bau, dicium oleh banyak orang di luar sana. Tapi kalau ada darah Yesus bernilai dalam hidup kita akan berkualitas. Sekalipun kita sudah hampir goyang, ditolong oleh banyak orang seperti uang ini, kalau kita punya nilai, kalau kita punya harga yang mahal, oleh karena darah Yesus, kita akan dipandang, dan tidak dipandang sebelah mata, tetapi dilihat sebagai pribadi yang sungguh-sungguh memiliki perubahan, memiliki banyak pemulihan. Ketika kita berada di tempat ini, kita masih mahal, kita masih mulia, kita masih berharga karena darah Yesus. Gak peduli apapun kasusnya, mau memalukan, mau menjijikkan, mau jahanam, mau yang sesuatu hal yang sangat tidak ingin kita dengarkan. Apapun kasus kita, apapun kejahatan kita, gak peduli buruk di mata dunia, jika darah Yesus ada dalam diri kita, kita layak untuk dicintai dan disayangi. Kita patut bagaimanapun keadaan kita. Oleh karena itu, saudara
saudara sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berjuang bersama menapaki hari ini. Mari berjuang bersama, kita ikut Tuhan dalam jatuh bangunnya kita, dalam dosa, dalam kelemahan, keterbatasan, pelanggaran yang kita lakukan setiap hari. Kita berjuang terus menerus. Kita mau tuntunan pimpinan Tuhan agar kita hidup dalam pemeliharaan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan kita ingat bahwa kehidupanku saat ini bukan karena kekuatanku, tapi karena sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah anak domba Yesus Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Karena darah Yesus berikan kita keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ibadah saat ini Engkau memberikan kami kekuatan untuk mendengarkan firman-Mu, memulihkan kami, memberikan kami satu kepastian bahwa darah Yesus berkualitas, memberikan kami kehidupan yang mulia dan berharga. Sekalipun kami adalah orang-orang yang berdosa, melakukan banyak pelanggaran, tapi senantiasa Engkau memanggil kami, memberikan kami kesempatan untuk mau hidup di dalam Tuhan. Ajari kami mensyukuri berkat Tuhan, anugerah tebusan Tuhan dalam hidup kami, agar kami benar-benar memiliki pribadi jati diri yang tidak mempermainkan darah Yesus dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk jemaat Philadelphia yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasihi, dalam banyak cerita, dalam banyak canda tawa, dalam banyak kekurangan kelebihan. Engkau Allah yang mengetahui bagaimana persekutuan kami yang sudah dibentuk oleh darah Kristus. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh memiliki prinsip Philadelphia, kasih dalam persaudaraan, tulus murni sungguh-sungguh. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya kami bersatu hati sebagai jemaat Tuhan yang Engkau kasihi. Philadelphia ada dalam hatimu. Engkau kiranya memberkati anak-anak Tuhan, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, bahkan perasaan pikiran kami yang berkecamuk saat ini. Tuhan hadir memberikan kami berkat kelimpahan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, kalau sampai saat ini kami masih mampu hidup dalam bertoleransi, dalam perbedaan hidup beragama. Tuhan kiranya yang memberikan kami hati dalam perbedaan kami layak untuk mengasihi dan mencintai. Persembahan yang sudah kami berikan kiranya Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Kita bernyanyi seperti yang kau ingini, bukan dengan barang mahal. Kita bangkit berdiri. Kau membayar
Jangan kembali kepada hidup lama, itu kan kehidupan yang sia-sia dan yang fana itu. Dan berjuanglah terus, sebab kata Tuhan tidak mampu dalam hidup perubahan demi perubahan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosamu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan cara yang tiada noda dan celah. Bukan dengan emas merah kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang semuanya sia-sia tanpa berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
selamat hari Minggu untuk kita semua.